Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dan pemirsa. Di video awal tadi kita menyaksikan bersama bahwa perilaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan seorang ayah disaksikan juga oleh anak-anaknya, dan ini membuat trauma salah satu narasumber kita yang saat ini sudah hadir bersama di studio. Selain narasumber kita juga sudah hadir bersama kita Al-Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir Sama-sama, bersama kami. Dan Mas Raffi, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Mas Raffi, dimulai umur berapa Mas Raffi menyaksikan kekerasan yang dilakukan sama ayahnya Mas Raffi kepada ibunya Mas Raffi, kemudian juga ke Mas Raffi katanya ya? Iya, waktu itu saya masih umur 10 tahun ke bawah. Jadi perilaku ayah sudah kasar sama keluarga, mulai dari ibu sama anak-anaknya main tangan. Mas Raffi tahu pemicunya apa sehingga ayahnya Mas Raffi gampang memukul gitu? Saat itu saya masih kecil ya. Jadi yang saya tahu ayah saya itu datang langsung marah-marah sama anak-anaknya karena ketahuan selingkuh. Jadi saat itu marah-marah sama ibu, bahkan anak-anaknya pun kena marah juga sampai main tangan. Ayahnya kerja di mana? Ayah nggak kerja. Nggak kerja. Terus kerja. selama ini yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari siapa? Jadi ibu saya yang jadi tulang punggung, banting tulang gitu. Ayah nggak pernah ngasih uang dan juga nggak mau kerja. Oke. Jadi selama ini ibu ya yang menghidupi keluarga ya? Iya. Oke. Pak Ustadz, ini bagaimana Pak Ustadz, seorang ayah tidak tanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarga, tapi justru ditambah lagi dia itu melakukan kekerasan kepada istri dan anak-anaknya Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Farid, tadi kita mendengarkan cerita dari Mas Raffi tadi, kita prihatin. Ada sosok ayah yang seharusnya memberikan teladan pada keluarga, pada istri dan pada anak-anaknya, tapi justru berbalik hal ini. Yang pertama, di dalam tuntunan Nabi SAW itu mengajarkan bahwa seorang ayah itu memiliki beberapa tanggung jawab. Yang pertama tanggung jawab pada suaminya, yang kedua tanggung jawab pada keluarga atau anak-anaknya. Tanggung jawab dalam bidang apa? Yang pertama adalah tanggung jawab untuk memberikan nafkah. Yang kedua tanggung jawab untuk memberikan pendidikan, pembinaan, keteladanan kepada anak-anaknya. Nah, keempat tanggung jawab ini, kalau kita lihat tadi, cerita sekilas tadi, ini tidak didapatkan. Maka Nabi SAW itu kan memberikan ilustrasi bagaimana dengan memberikan contoh bahwa sesungguhnya sebaik-baik orang adalah orang yang mau berusaha dan kemudian ia mau makan dari hasil usahanya. Itu adalah wujud bahwa setiap orang itu harus memiliki etos kerja, etos semangat, apalagi sudah menjadi seorang suami dan sudah menjadi ayah daripada anak-anaknya. Yang kedua adalah ditambah lagi perilaku kasar kepada istri dan kepada anak-anaknya. Ini tentu hal yang sangat dicela dalam agama. Sebab junjungan kita Nabi SAW itu dikenal sebagai seorang yang al-halim, yaitu orang yang penuh dengan kasih sayang. Kasih sayang ini tidak hanya kepada istri dan pada anak-anaknya, bahkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Ketika menyaksikan ada seorang anak yang diperlakukan kasar oleh ayahnya saja, Nabi SAW menegur keras kepada seorang ayah yang berperilaku kasar pada anaknya. Nah, kalau tadi itu kan sudah tidak bertanggung jawab secara nafkah lahir dan batin pada istrinya, nafkah pada istri dan anak-anaknya. Yang kedua adalah berlaku kasar. Tentu ini bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama. Oke, Mas Raffi, apakah anggota keluarga lain tahu kalau ayah sering kasar sama ibunya Mas Raffi dan Raffi juga? Semua sebenarnya sudah tahu, cuma mereka nggak mau ikut campur karena memang ayah sifatnya
keras, nggak ada yang berani untuk negur gitu. Satu pun nggak ada yang berani negur. Nggak ada yang berani karena memang keras. Itu berlangsung berapa lama? Sampai usia saya 10 tahun, jadi ibu sama ayah cerai. Dan saya lebih memilih ikut ibu karena tahu sifat ayah seperti itu. Dan ayah pun pergi begitu saja. Oke, setelah cerai kemudian Mas Raffi tinggal sama ibu ya? Iya. Nah di situ Mas Raffi udah pernah ada berhubungan nggak kontak-kontakan gitu dengan ayah? Semenjak perceraian itu, ayah pergi begitu saja, nggak ada kabar sudah. Sudah pergi. Oke, setelah bercerai Mas Raffi ada kontak-kontakan nggak dengan ayah? Nggak ada. Semenjak perceraian itu, ayah pergi terus hilang tanpa kabar. Nah, Mas Raffi sendiri udah pernah coba cari tahu di mana ayahnya? Saat cari kabar, saya usia mulai remaja. Jadi saya ke rumah saudara dan di situ dapat kabar kalau alamat dan kalau ayah sudah menikah lagi. Sudah menikah lagi. Iya. Nah, alamatnya sudah tahu. Sudah. Mas Raffi udah sempat ke sana? Sempat ke sana, nyampe di rumah si ayah, tapi nggak dianggap gitu, malah diusir. Malah diusir juga. Jadi kayak seolah-olah saya ini bukan anak kandungnya. Ayah bonekanya bagus ya. Bagus. Siapa yang milih? Kan Dedek kan milih. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Ngapain kamu kesini? Akhirnya Raffi ketemu ayah lagi. Ayah kenapa nggak pulang ya? Apaan sih? Ayah, dia siapa? Ayah juga nggak kenal dia. Ayah, Raffi ini anak ayah. Selama ini Raffi nyari alamat ayah, dan ternyata ayah udah nikah lagi. Tega ya ya? Saya bilang pergi sekarang, pergi. Ayah tega. Pergi kamu. Pak Ustadz, setelah meninggalkan istri dan anaknya, begitu anaknya berhasil menemukan keberadaan ayahnya, Iya. tapi justru di situ ayahnya mengusir dia nih Pak Ustadz. Iya. Nggak dianggap malah Pak Ustadz. Ini kita bersedih ketika ada kasus semacam ini terjadi. Tidak sepatutnya seorang ayah mengingkari bahwa itu anaknya. Sebab anak ini adalah bagian dari investasi seorang ayah. Yang di dalam Al-Quran dijelaskan, bahkan di dalam Surat An-Nisa ayat 9 itu Allah menyatakan, hendaklah para orang tua itu merasa cemas sekiranya nanti meninggalkan generasi yang lemah, maka bertakwa kepada Allah. Dan hendaklah ia berkata dengan perkataan yang benar. Apa maknanya ini? Maknanya adalah bahwa seorang ayah seharusnya mempersiapkan diri untuk anak-anaknya. Tetapi ini yang terjadi kan sebaliknya. Anaknya ketika kehilangan, ketika dia pergi orang tuanya, dan ketika anaknya menemukan karena ada kerinduan ingin berjumpa dengan orang tuanya, ayahnya dalam hal ini, ternyata justru ayahnya mengusirnya. Maka ini sesungguhnya adalah kalau di dalam tuntunan Nabi ini termasuk dosa gitu. Bukan termasuk berdosa, ini adalah perbuatan berdosa. Sebab Nabi menyatakan siapa yang tidak menyayangi yang lebih muda, siapa yang tidak menyayangi anaknya, maka niscaya di langit tidak akan menyayangi pada dirinya. Jadi orang ayah semacam ini itu sama dengan ia mencabut kasih sayang Allah pada dirinya sendiri, karena ia telah memisahkan anaknya dengan dirinya sendiri. Apalagi ketika tadi menyapa, mohon maaf, misalkan ada istri yang keduanya dan kemudian menyatakan dia tidak mengakui siapa-siapa. Ini kan hal yang sangat ironis sekali. Inilah saya kira pada para pemirsa sekalian ada pelajaran berharga pada kita semua. Seburuk apapun anak kita, seburuk apapun perangai orang tua, jangan sampai pernah memutus hubungan orang tua dengan anaknya. Sebab pada saatnya nanti orang tua akan sangat memerlukan bantuan dari anaknya. Bantuan apa? Bantuan doa. Saya kira inilah hal yang paling berharga dalam kehidupan sebagai orang yang beragama. Ya, baik, Mas Raffi, setelah diusir, adakah usaha selanjutnya gitu untuk balik lagi ke tempatnya ayah gitu? Semenjak diusir itu benar-benar trauma dan nggak mau ketemu ayah lagi, dan ibu juga nggak mau aku diperlakukan seperti itu. Dan trauma itu bikin Mas Raffi jadi benci sama ayah ya? Ya, benci plus dendam. Benci dan dendam. Oke, Pak Ustadz, ini sebab akibat nih Pak Ustadz. Akhirnya anaknya ini sudah mulai benci, bahkan dendam sama ayahnya, yang seharusnya memang tidak perlu seperti itu Pak Ustadz. Ya? Kita bisa memahami apa yang dikemukakan oleh Mas Raffi, karena ini kan apa? Ada traumatik sistemik kalau dalam bahasa psikologi, ada trauma yang sudah terstruktur dalam diri, maka yang seharusnya mencari teladan dari ayahnya, ayah yang berikan teladan tidak dapatkan, justru benih-benih permusuhan yang ditanamkan oleh ayahnya. Maka inilah yang kemudian paling khawatirkan pada diri seorang anak adalah munculnya rasa dendam.
Padahal di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 199, Allah secara tegas menyatakan khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Hendaklah kamu sekalian menjadi seorang pemaaf dan perintahkan orang lain untuk berbuat baik, dan hendaklah kalian berpaling dari orang yang bodoh. Berpaling dari orang yang bodoh maknanya bukan berarti ada orang bodoh kita berpaling, bukan. Berpalinglah dari orang-orang yang berlaku masa bodoh. Itu maknanya seperti itu. Jadi ayat ini Al-A'raf menjelaskan khudhil afwa, berikan pemaaf. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW, Nabi itu mencela sekali. Di dalam itu dijelaskan itu abdul halal katanya. Abdul halal lirrajuli aladul hisab. Jadi seseorang yang paling dibenci oleh Allah di hadapan Allah itu adalah ini halal, tetapi dibenci oleh Allah itu adalah seseorang yang memiliki dendam kesumat. Nah, apalagi dalam hal ini tentu sangat disayangkan ketika ada seorang anak sampai kemudian membenci, kemudian dendam pada ayah. Tentu ini tidak dibolehkan gitu lah. Sebab bagaimanapun ayah seburuk apapun dia telah pernah berjasa besar pada kita, mengantarkan kita lahir ke muka bumi ini melalui jasa orang tua dan ayah kita yang membesarkan kita. Apapun keperangannya dia, maka bagaimana kita ini memiliki melalui ayat tadi, memiliki kelapangan jiwa untuk memulai bisa memaafkan pada orang lain.